Salam Bapak Ibu Saudara-saudari para pemirsa. Mari kita mulai ibadah Onania Mari Nasional ke-22 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, jumpa kembali dengan ibadah online Yamari yang ke-22 ini. Sebelumnya kita akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan yang saya ambil dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian yang mengatakan, "Aku tidak takut sebab Tuhan besertaku." Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Evangelis Bambang Tejokusumo dari Surabaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya Bambang Tejokusumo, perwakilan dari MHM Yamari Surabaya, menyapa seluruh sahabat mitra MHM seluruh Indonesia. Saya adalah pasien leukemia sejak tahun 2003, tepatnya sudah 17 tahun saya menderita penyakit leukemia ini. Dan Tuhan masih memberikan perpanjangan hidup bagi saya. Vonis leukemia yang saya derita adalah jenisnya CML, Chronic Myeloid Leukemia. Memang tidak mudah untuk saya dan istri jalani. Mengapa demikian? Kami harus menanti 2 minggu untuk persiapan kami ke Singapura karena dokter yang akan kami rujuk itu lagi cuti selama 2 minggu. Nah, di dalam masa-masa penantian itu saya mengalami kritis dan harus dirawat di sebuah rumah sakit di mana kondisi saya tidak bisa bergerak sama sekali, tapi saya masih bisa mendengar orang berbicara. Dan itu berlangsung selama 7 jam di mana istri dan rekan-rekan yang lain memuji Tuhan selama itu. Dan saya harus ditambah darah sebanyak 2 kantong, ya. Dan dalam masa-masa penantian itu akhirnya dokter memutuskan untuk kami boleh segera berangkat ke Singapura. Dan betapa kaget dan terkejutnya saya, di mana obat yang harus saya beli setiap bulannya itu sekitar 25 juta. Dan yang lebih kaget lagi, saya tidak hanya minum di dalam 1 atau 2 bulan atau 1 tahun, tetapi saya harus minum obat ini seumur hidup. Dan saya hanya bisa bertahan untuk membeli obat ini selama 11 bulan karena
kondisi keuangan kami yang semakin menipis dan bahkan minus. Dan saya bilang kepada istri untuk stop beli obat ini. Mengingat juga anak-anak kami, 2 anak kami yang masih kecil-kecil yang perlu biaya untuk sekolah. Dan mengingat 2 anak kami masih kecil-kecil, kami pernah mengajukan ke sebuah yayasan di Amerika untuk meminta gratis obat ini. Dan kami ditolak karena kami belajar untuk tidak berbohong di dalam mengisi aplikasi yang ada. Meskipun cukup berat bagi kami di dalam memutuskan hal ini. Saya mengajak istri berdoa bersama-sama dan kami menyanyikan sebuah lagu, mungkin Bapak Ibu tahu, yaitu mengenai lagu ini adalah Allah Peduli. Di dalam lagu ini saya mempertanyakan kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli dalam setiap pergumulan anak-anakmu. Saat ini saya mengalami hal yang sama di dalam lagu ini. Dan kami bergandengan tangan dan kami menangis bersama-sama. Tidak berapa lama, sekitar 2-3 hari, ternyata Tuhan menjawab doa kami. Dan kami melihat di mana doa dan pujian itu besar kuasanya. Yesus Kristus yang hidup telah memberikan obat leukemia ini secara gratis dan saya boleh meminumnya sampai sekarang. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Hari ini saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan selalu Tuhan hadir dalam doa saya. Sesungguhnya peristiwa ini 3 tahun yang lalu, di mana saya ke Singapura, check up kandungan, kemudian ada waktu saya check up pencernaan dan kolon saya endoskopi dan kolonoskopi. Setelah diperiksa, ternyata hasilnya ada kanker di usus besar saya. Kemudian saya harus diharuskan operasi dan saya juga bingung saat itu ya. Kebetulan besok saya sudah pulang ke Jakarta dan saya ke dokter yang bisa operasi usus saya, karena dokter yang kolonoskopi endoskopi saya dia tidak bisa melakukan operasi usus. Dan saya ke dokter tempat khusus yang khusus untuk operasi dan dokter itu mengatakan minggu depan you datang lagi ke sini untuk kolonoskopi lagi dan operasi. Saudara, besok saya pulang ke Jakarta. Setelah seminggu waktu untuk operasi tiba. Kemudian malam hari sebelum saya ke Singapura esok paginya, hati saya sedih sekali. Saya merasakan hati saya syukur ya Tuhan. Dan saya berbicara pada Tuhan. Saya duduk di kamar malam hari, saya berbicara dengan Tuhan. Tuhan, aku kok harus operasi kanker lagi di usus saya. Tapi aku percaya Tuhan pasti menyembuhkan saya semua. Tiba saatnya Bapak, Ibu, Saudara, kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Abdianto dari Singapura. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian yang berkata, "Mataku tertuju kepadamu Tuhan." Senapi
Ibrani 12 ayat 1-3. Begini bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa dan sahabat MHM Yamari yang Tuhan kasihi. Bersyukur kita boleh memasuki ibadah online Yamari yang ke-22 pada hari ini. Tema saya hari ini adalah 5 rahasia hidup tanpa putus asa, yang terambil dari perikop Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3 yang sudah dibacakan oleh WL tadi. Saya hanya akan membacakan kalimat terakhir, supaya jangan kamu lemah dan putus asa. Kalimat inilah yang menyebabkan saya membuat tema hidup tanpa putus asa. Nah saudara, hidup manusia pada umumnya mudah putus asa, hanya karena sakit tidak sembuh, ujian tidak lulus, dagangan rugi, bahkan bangkrut, pernikahan gagal, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang tidak teratasi, mudah kecewa, mudah putus asa, bahkan bunuh diri. Ada seorang pria datang kepada Bapak Pendetanya dengan hati yang pedih, sambil menangis, mengulurkan 2 tangan yang terbuka, mengatakan, "Pak Pendeta, saya ini sudah habis ludes, harta saya habis, masih banyak hutang lagi, keluarga saya berantakan, saya ingin mati, karena saya sudah putus asa sama sekali, dan saya ingin bunuh diri." Bapak Pendeta memegang tangannya sambil mengatakan, "Engkau belum habis, engkau masih ada satu Tuhan Yesus. Dia yang maha limpah, maha kaya, Dia akan mengaruniakan berkat kepadamu, asal kamu beriman teguh kepada Tuhan Yesus." Saudara, memang 5 rahasia hidup tanpa putus asa yang akan saya berikan nanti sangat berkaitan dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, beriman teguh, atau hidup yang memiliki iman yang teguh. Terambil dari pasal 12 ayat 1a yang dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kalimat ini merujuk ke pasal 11, di mana ada 16 tokoh iman. Namun karena waktu, saya hanya ambil 3 yang saya merasa berkaitan dengan khotbah saya hari ini. Pertama, iman Habil, atau saya namakan iman yang menyelamatkan. Habil mempersembahkan anak kambing domba sulung kepada Tuhan, dan diperkenan oleh Tuhan. Sebab apa? Sebab pada waktu mau mempersembahkan kurban perlu disembelih dan berdarah. Darah ini melambangkan Yesus mati di kayu salib, mengucurkan darahnya. Dan barang siapa yang percaya padanya, dosa akan diampuni, hidupnya akan diselamatkan, dan memiliki hidup yang kekal. Para pemirsa yang terhormat, apabila di antara kalian ada yang belum dibaptis, belum pernah menerima Yesus, bolehkah saat ini saya minta engkau membuka hatimu? Terimalah Tuhan Yesus
jadi juru selamat pribadimu, maka kamu pasti akan mendapat pengampunan dosa, hidup yang kekal, kelak masuk ke sorga. Yang kedua, iman yang teruji, yaitu iman dari Abraham di ayat 17, di mana Abraham yang sudah usia lanjut mendapat seorang putra yang dinamakan Ishak, dan putra ini akan menjadi keturunan yang resmi. Bahkan Tuhan Allah telah menjanjikan bahwa keturunannya akan menjadi satu bangsa yang besar, akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Tetapi mengapa putra satu-satunya ini diminta oleh Tuhan supaya dipersembahkan kepada Tuhan? Abraham tidak bertanya, langsung membawa anaknya ke Gunung Moria, ditaruhkan di atas mezbah, diambilnya sebilah pisau, dan dia mengangkat tangan, hampir saja membunuh anaknya. Tapi ada suara di langit mengatakan, Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anakmu, karena Tuhan sudah tahu bahwa engkau lebih mengasihi Tuhan daripada anakmu. Ternyata iman Abraham sedang diuji. Saudara, di zaman pandemi COVID-19 ini yang tidak kunjung berakhir, iman kita sedang diuji. Bagaimana kondisi imanmu? Lemah atau kuat? Kecil atau besar? Cukup teguh? Cukup tegarkah? Maka iman kita sedang diuji. Biarlah Tuhan menguji iman kita, sehingga iman kita akan menjadi iman yang teruji. Ketiga, iman Musa, saya namakan iman yang tumbuh dewasa. Di ayat 24 dan 25 dikatakan, setelah Musa menjadi tumbuh dewasa, ia menolak untuk menjadi putri Firaun dan lebih suka hidup sengsara dengan bangsanya. Hal ini menyatakan bahwa setelah Musa tumbuh dewasa, yaitu setelah Musa beriman yang dewasa, dia tidak mau lagi hidup berfoya-foya, hidup yang senang-senang bersama putri Firaun, karena itu adalah hidup duniawi. Nah, bagi seorang yang sudah beriman dewasa, dia itu tidak lagi suka hidup duniawi, tapi hidup bersama Tuhan, yaitu hidup memikul salib. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa yang mau mengikuti aku, harus menyangkal dirinya, memikul salib tiap-tiap hari. Teologi Kristen adalah teologi penderitaan. Maka di zaman COVID-19 ini, banyak penderitaan yang kita alami, tetapi janganlah khawatir, karena semua penderitaan ini memang harus kita terima dan merupakan sesuatu yang akan membuat iman kita menjadi kuat, supaya bertumbuh menjadi dewasa. Nah saudara, iman yang menyelamatkan, iman yang teruji, dan iman yang bertumbuh dewasa ini adalah menjadi iman yang teguh. George Miller, seorang Inggris yang mempunyai iman yang besar, dengan kedua lututnya dia bisa membangun 4 rumah yatim piatu. Di salah satu rumah yatim piatunya kehabisan roti. Namun anak-anak tetap diminta untuk berkumpul di ruang makan untuk makan pagi. Dan George Miller tetap berdoa mengucap syukur. Anak-anak menjadi heran, nggak ada makanan, mengapa mengucap syukur? Tapi anak-anak juga ikut dia mengucap syukur. Setelah dia mengatakan amin, bel pintu berbunyi, ada orang yang menyumbang 1 mobil roti. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang yang beriman teguh. Kedua, melepaskan beban dan dosa. Terambil dari ayat 1b pasal 12 ini. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang mudah merintangi kita.
Kata menanggalkan saya ganti dengan melepaskan, mungkin lebih mudah diingat. Jadi seorang yang hidup tanpa putus asa adalah hidup yang telah melepaskan beban dan dosanya. Saudara, hidup manusia tidak luput daripada beban. Apakah itu beban keluarga, apakah itu beban keuangan, apakah itu beban masalah-masalah di dalam kehidupan kita, pernikahan, anak-anak, cucu-cucu, dan masih banyak lagi beban, terutama beban sakit penyakit. Di General Hospital Singapura, pernah ada seorang pasien yang sudah lama sakit dan menghabiskan banyak uang dan belum sembuh. Lalu suatu hari dia membuka jendela kamar pasien itu, dia hampir saja loncat keluar karena putus asa dia mau bunuh diri, tapi sempat ditolong oleh suster-suster. Nah saudara, beban sakit memang suatu beban yang berat sekali di masa kini bagi banyak orang. Namun, maukah engkau serahkan? Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan di Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan ia akan menggenapinya. Banyak orang bukannya tidak berserah, bukannya tidak berdoa, tapi seringkali setelah berdoa berserah lalu dipikul lagi bebannya. Ada seorang bapak memikul satu pikulan berat dari desa ke kota. Saat itu lewat seorang pemuda mengendarai pickupnya, melihat bapak itu kasihan lalu dia berhenti menawarkan jasa, tapi bapak itu rupanya menolak. Setelah dibujuk berulang kali barulah bapak itu mau naik ke pickupnya, dan setelah pikulannya juga dinaikkan, bapak itu tidak mau duduk tapi tetap berdiri. Ya biarlah. Nah setelah pemuda itu menjalankan mobilnya, dia mendengar di belakang ada suara kludak, kluduk, kludak, kluduk. Wah, dipikirnya ada apa ini terjadi. Lalu dia menghentikan mobilnya, keluar dari mobilnya dan melihat ke belakang. Alangkah terkejutnya. Bapak itu bukan saja tidak duduk, bukan saja berdiri, tetapi masih memikul pikulannya yang berat. Ditanya, Pak, kenapa sudah naik mobil masih pikul-pikulan? Dia bilang, anak muda, kau sudah baik hati, Bapak gak usah jalan. Saya melihat mobilmu masih baru, saya sudah berat. Kalau ditambah pikulan saya bukankah lebih berat? Maka saya memikul pikulan saya. Mungkin kita akan menertawai Bapak yang tua ini, tapi itulah yang sering terjadi di dalam hidup kita. Lepaskanlah bebanmu. Yang kedua, lepaskan dosa yang mudah merintangi kita. Apa itu? Misalnya kebencian. Ada orang berkata demikian, kepada semua orang saya bisa mengampuni, kecuali satu orang itu saya benci dia sampai mati. Kebencian memang sulit. Keangkuhan atau kesombongan, lalu dendam, lalu dengki, iri hati, percabulan dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang kelihatannya kecil-kecil tapi itu mudah merintangi hidup kita. Ada seorang pelaut, dia mendapat libur sehari, tapi kapalnya tidak bisa berlabuh dekat pantai. Jadi dia harus pakai perahu kecil, mendayung sampai ke pantai, dia ikat perahu itu di pantai, lalu pergi ke kota, berfoya-foya, bermabuk-mabukan. Setelah petang hari dia mau kembali ke kapalnya, maka dengan semboyongan dia cari di mana itu perahu saya. Setelah dia ketahui perahunya, dia loncat ke dalam perahu, diambilnya dayung, mendayung, dayung, mendayung, sampai lama. Kok nggak sampai-sampai ke kapal itu? Setelah dia agak sadar, dia lihat ke belakang, alangkah terkejutnya. Ternyata tali pengikat perahu itu belum dilepaskan. Di pantai ada seorang bapak baik hati, membantu dia melepaskannya. Saudara,
Tali itu adalah dosa yang mudah merintangi kita. Dan kita tidak bisa melepaskan sendiri. Bapa yang di pantai itu melambangkan Yesus. Yesus yang akan menolong kita melepaskannya. Biarlah kita serahkan Yesus untuk melepaskannya. Ada sebuah lagu yang saya ingin nyanyikan, yaitu lepaskan, lepaskan, lepaskan beban dan dosamu. Lepaskan, 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 lepaskanlah beban dan dosamu. Lepaskan, 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 lepaskanlah beban dan dosamu. Karena Yesus mati menebus dosamu. Lepaskan, 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 lepaskanlah beban dan dosamu. Lepaskan, 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 lepaskanlah beban dan dosamu. Ketiga, berlari sabar atau sabar berlari. Seorang yang mau hidup tanpa putus asa, dia harus sabar berlari mengarah kepada tujuan. Yang saya ambil dari pasal 12 ayat 1c, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, kata perlombaan di sini adalah lomba lari di dalam terjemahan lain. Jadi saya pakai dengan cara lomba lari untuk berbicara dalam poin ketiga ini. Jadi sabar berlari dalam lomba lari kita untuk mengarah kepada tujuan. Pertama, hidup kita harus bertujuan. Hidup yang tanpa tujuan adalah hidup yang tidak berarti, hidup yang hampa dan mudah putus asa. Hidup yang tidak bertujuan bagaikan ikan yang mati, tidak bisa berenang melawan arus, tapi dia berenang mengikuti arus. Arus ke kiri, dia ke kiri, arus ke kanan, dia ke kanan, karena dia adalah ikan mati. Jadi seorang yang hidupnya tanpa tujuan, bagaikan ikan mati. Seorang pemanah juara, tiap kali mengikuti perlombaan, tiap kali dia mendapat juara. Tapi hari itu tidak ada target, sehingga dia tidak bisa mendapat juara, tapi dia mengeluarkan anak panah dari busurnya sesuka hatinya, ke kiri, ke depan, ke kanan, ke belakang. Jadi tidak karu-karuan, kacau balau. Demikianlah saudara, hari ini banyak orang pandai, bagaikan sang juara itu. Tetapi kalau kita salah menggunakan kepandaian kita, kerap kali hidup kita akan menjadi kacau, hidup sesuka hatinya, hidup yang tidak karu-karuan. Nah saudara, karena itu haruslah kita mempunyai tujuan. Bagaimana supaya kita mempunyai tujuan? Harus membuat rencana. Ada peribahasa bahasa Inggris mengatakan, if we fail to plan, we plan to fail. Kalau kita gagal di dalam membuat rencana, kita sudah merencanakan kegagalan. Karena itu marilah kita mempunyai tujuan. Yang kedua, sekalipun kita punya tujuan, kita harus sabar berlari untuk mengarah kepada tujuan itu. Setiap lari pasti punya tujuan, entah 100 meter, 200 meter, 400 meter, atau bahkan maraton. Hidup kita sebagai orang percaya adalah berlari maraton rohani. Di dalam berlari maraton rohani ini, kita jangan tidak sabar, harus setia dan sabar, jangan pernah bosan. Kalau bosan, berhenti di tengah jalan, berarti kita gagal.
Ada seorang pelari maraton. Dia itu melihat kiri dan kanan, nggak ada panitia. Dia sudah letih sekali. Ada sebuah bus yang lewat. Dia naik bus, akhirnya mendapat juara kedua. Namun oleh panitia ditemukan bahwa dia naik bus. Akhirnya kejuaraannya dicabut. Demikian saudara, janganlah kita berbuat curang di dalam perlombaan lari maraton rohani ini. Kita perlu bersabar. Keempat, memandang Yesus. Yang terambil dari ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Hidup seorang yang tanpa putus asa, hidupnya harus dengan mata yang selalu tertuju kepada Yesus, memandang Yesus. Mengapa kita harus memandang Yesus? Dikatakan di sini karena Yesus adalah yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa kita kepada kesempurnaan. Dengan kata lain, Yesus adalah Alfa dan Omega bagi iman kita. Dia yang mengaruniakan iman dalam perjalanan hidup ini. Dia yang akan memimpin kita sampai pada akhir hidup kita. Terutama permulaan, saudara, penting. Kita melihat apa? Di perjamuan nikah Kana, ketika mereka kehabisan anggur, lalu Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus segera menyuruh pelayan-pelayannya untuk mengisi 6 tempayan dengan air. Kemudian Yesus melakukan mukjizat, 6 tempayan itu menjadi 6 tempayan anggur, sehingga tidak mempermalukan keluarga yang mengadakan pernikahan itu bisa lancar dan berakhir dengan sukses. Saudara, pernikahan atau wedding day merupakan awal daripada satu keluarga yang membentuk rumah tangga yang baru. Nah, justru di awal pembentukan rumah tangga ini, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan anggur. Tuhan Yesus akan memberkati saudara di awal pernikahanmu. Adakah saudara yang menikah pada tanggal 10 Oktober ini? Di Singapura ada 2.000 lebih pasang yang menikah. Saya yakin double 10 ini, dan juga kebetulan adalah hari ulang tahun yang ke-42 Yamari. Banyak yang memberi ucapan selamat kepada Yamari. Nah, kalau ada saudara yang menikah pada hari itu, ingatlah, Tuhan pasti memberkati saudara di awal pernikahan saudara. Lalu di sepanjang jalan pernikahan, Tuhan tetap memberkati. Pada suatu hari Tuhan berkhotbah, membawa firman Tuhan, dan melakukan mukjizat dari pagi sampai petang. Ribuan orang mendengarkannya. Lalu murid-muridnya mengatakan, mereka sudah lapar, Pak. Apakah saya suruh mereka pergi ke desa-desa untuk mencari makan sendiri? Yesus menjawab, jangan. Kamu yang memberi makan. Lalu Andreas menemukan seorang anak cuma membawa 5 roti 2 ikan. Yesus, ini cuma ada 5 roti 2 ikan, mana cukup untuk ribuan orang semacam ini? Bawalah kemari, Yesus berkata. Setelah di tangan Yesus ia melakukan mukjizat, diberkatinya, dan bukan saja 5.000 pria dikenyangkan, masih sisa 12 bakul. Jadi di dalam sepanjang kehidupan kita sehari, kita jangan khawatir, asal kita jangan lupa berdoa, Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Asal kita memandang Yesus. Yesus adalah awal dan akhir daripada iman kita. Kedua, karena Yesus adalah tujuan hidup kita. Saudara, kalau kita memandang Yesus, pasti kita akan mencapai tujuan kita dengan aman, sentosa, dan damai sejahtera. Petrus
diperkenankan Yesus untuk berjalan di atas air. Tetapi di tengah laut dia hampir tenggelam. Mengapa? Karena dia melihat kiri, aduh, badai yang besar, melihat kanan, aduh, ombak gelombang yang dahsyat, maka dia hampir tenggelam. Demikian saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak dengan mata tertuju kepada Yesus, pasti di tengah jalan kita, di tengah lautan kehidupan kita, kita hampir tenggelam. Marilah dengan mata tertuju selalu memandang Yesus. Di Singapura kalau ada pernikahan, selalu diiringi oleh 2 flower girls di depan dengan membawa keranjang dan menebarkan bunga. Seminggu sebelumnya biasanya pendeta mengadakan rehearsal atau pelatihan. Tapi 2 anak ini seringkali berjalannya menceng. Melihat ayahnya, "Hi Dad," melihat ibunya, "Mami, I'm here," dan sebagainya, sehingga jalannya tidak karu-karuan. Lalu Pak Pendeta mengatakan, "Anakku, kalau begitu kamu masuk ke gereja, jangan memandang kiri dan kanan, tetapi pandanglah salib yang di depan, yaitu di belakang mimbar ada salib yang besar, pandang terus salib itu." Ternyata benar, pada hari pernikahan itu, 2 anak ini mendapat aplaus yang besar dan dipuji banyak orang karena mereka bisa berjalan dengan lurus dan lancar oleh karena memandang pada salib. Saudara, ada sebuah lagu yang ingin saya nyanyikan, "Pandanglah Yesus." Lagu pendek ini mudah sekali. Nanti pada waktu nyanyi kedua, saya harapkan pemirsa ikut nyanyi bersama saya. Pandanglah Yesus, pandanglah Yesus, jangan lihat kiri dan kanan. Pandanglah Yesus, bersama. Pandanglah Yesus, pandanglah Yesus, jangan lihat kiri dan kanan. Pandanglah Yesus. Kelima, saudara-saudara, yaitu renungkan Yesus. Saya ambil dari ayat yang ketiga, dikatakan, "Ingatlah selalu akan Dia." Dia menunjukkan Yesus. Ingat di dalam terjemahan lain adalah renungkan. Misalnya dalam bahasa Mandarin, "Sisiang Yesus," merenungkan Yesus. Nah, di dalam Mazmur 1 dikatakan, "Siang dan malam merenungkan Taurat Tuhan, maka berbahagialah kamu." Taurat melambangkan Yesus. Maka kalau kita gabung 2 ayat ini, berarti merenungkan Yesus siang dan malam, kita pasti tidak akan putus asa. Apa yang harus kita renungkan pada Yesus? Ada 2 hal yang penting. 1, riwayat hidup Yesus. 2, kasih Yesus yang agung. Tatkala kita memikirkan, merenungkan tentang kelahiran Tuhan Yesus, kita akan menemukan suatu kesukaan yang besar. Ketika kita merenungkan kematian Yesus di atas kayu salib, kita akan menemukan suatu keajaib anugerah yang besar. Ketika kita renungkan kebangkitan Yesus, kita akan menemukan suatu kuasa yang besar, yaitu kuasa kebangkitan Yesus. Ketika kita merenungkan kenaikan Yesus ke surga, kita akan menemukan suatu keajaiban yang besar. Betapa tidak, Yesus tanpa sayap tapi bisa terbang ke langit, ke surga. Dan saat itu disaksikan sedikitnya 500 orang. Ketika kita renungkan kedatangan Yesus yang akan kembali, oh, hati kita penuh dengan sukacita untuk menyambut Yesus yang di awan-awan dengan kemuliaannya. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menciptakan suatu bumi yang baru
dan langit yang baru. Adakah kesempatan bagi para pemirsa dan semua yang percaya untuk berputus asa di dalam dunia ini? Kemudian kita juga renungkan kasih-Nya yang agung. Yesus pernah berkata, kalau seseorang mati bagi sahabatnya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini. Namun sekarang Yesus tidak hanya mati bagi sahabatnya, juga bagi musuhnya, bahkan bagi seluruh umat berdosa di dunia. Saudara, bayangkanlah betapa agungnya cinta kasih ini. Kasih Yesus, kasih yang berkorban. Dia mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya, mengucurkan darahnya demi menyelamatkan umat manusia. Kasih Yesus juga tidak berubah, karena di dalam Alkitab dikatakan Yesus tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Maka kasih Yesus juga tidak berubah. Kalau ada kasih yang berubah, pasti bukan kasih Yesus. Kasih Yesus juga kekal abadi. Alkitab berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Memang di dunia ada sebuah kasih agung yang kita akui bersama, yaitu kasih seorang ibu. Saya sendiri menikmati kasih ini selama 45 tahun. Namun sayang, pada tanggal 18 Juli tahun 85, ibu saya dipanggil oleh Tuhan dan ke rumah Bapa yang kekal. Mulai saat itu, saya tidak lagi bisa menikmati kasih ibu secara fisik. Namun, tetap ada kasih Yesus yang tidak berubah dan kekal abadi. Karena itu, kalau ada orang mengatakan, saya tidak ada orang yang mencintai, itu salah. Masih ada kasih Yesus. Dunia ini dilanda dengan kebencian. Dunia ini membutuhkan kasih Yesus yang agung ini. Bagaimana kondisi kasihmu? Apakah engkau membutuhkan kasih? Apakah engkau kehilangan kasih? Apakah engkau mau menerima kasih yang agung daripada Tuhan Yesus ini? Saudara, kita sudah mempelajari 5 rahasia hidup tanpa putus asa, beriman teguh, melepaskan beban dan dosa kita, sabar berlari, memandang Yesus, dan merenungkan Yesus. Ada satu lagu penutup, renungkan Yesus, dengan not yang sama, memandang Yesus, dan lagu ini juga ditayangkan. Silakan nyanyi bersama saya. Renungkan Yesus siang sampai malam, di dalam segenap hidupku. Renungkan Yesus, renungkan Yesus siang sampai malam, di dalam sepanjang hidupku. Renungkan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami boleh mempelajari 5 rahasia hidup tanpa putus asa, yaitu beriman teguh, melepaskan beban dan dosa, sabar berlari, memandang Yesus, dan merenungkan Yesus. Kami yakin kalau para pemirsa mengeterapkan, mengaplikasikan kelima rahasia ini dalam hidup dan kehidupannya, kerja dan pelayanannya, hamba-Mu yakin mereka akan diberkati Tuhan, sehingga dalam sepanjang hidupnya tidak pernah mengalami putus asa. Sehingga di dalam kamus kehidupannya, kata putus asa sudah dicoret dengan warna merah, dan nama Tuhan yang dipermuliakan selalu. Kiranya Tuhan berkati para pemirsa pada hari ini, sekarang sampai selamanya. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.
Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Yamari ke-22 ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti program ini, selaku pengurus Yamari, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu membuka link YouTube ini dan bergabung dengan kami. Untuk mengenal pelayanan Yamari lebih lanjut, silakan buka website kami di www.yamari.id. Para pemirsa, kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup di tengah merebaknya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 7 bulan. Kita berdoa dan berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kembali kepada kehidupan yang normal. Mari kita jalani hidup ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema 5 rahasia hidup tanpa putus asa, dilayani Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Ketua Umum Yamari. Kiranya pesan firman Tuhan yang disampaikan memberkati kita semua untuk dapat menjalani hidup dengan lebih baik, lebih optimis, lebih bergairah, lebih antusias untuk menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Roh Kudus kiranya memandu kita, memimpin kita, menuntun kita, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup dengan berserah dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Abdianto atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak bersama seluruh keluarga dan setiap pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kepada Bapak Evangelis Bambang Tejo Kusumo dari Gereja Kristen Abdiel Gloria Surabaya, aktivis MAM Yamari Surabaya, dan kepada Ibu Yuliana Pinarto Jakarta atas kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yaitu yang ke-23 tanggal 7 November 2020, sesi kesehatan dengan tema mengenal vaksin COVID-19, dilayani Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Mohon doanya agar pelayanannya dalam ibadah online Yamari nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam masa pandemi COVID-19 agar tetap mentaati protokol kesehatan dengan ketat, yaitu 3M. Selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, selalu menjaga jarak aman dengan orang lain, dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Di akhir penayangan ibadah online ini akan ditayangkan nomor rekening bank dan QR Code Yamari untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah lagu Hatiku Percaya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah memimpin kami dalam ibadah online Yamari ke-22 ini, dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Abdianto, yang mengingatkan kepada kami semua agar tetap memiliki iman yang teguh, tanpa putus asa, meskipun banyak tantangan yang kami hadapi. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak Pendeta Andreas Abdianto, demikian juga seluruh keluarga dan pelayanannya di Yamari sebagai Ketua Umum. Kiranya kuasa dan pengurapan dan berkat Tuhan memenuhi seluruh kehidupan dan pelayanan hamba-Mu. Berkati juga hamba-Mu, Evangelis Bambang Tejo Kusumo dari Gereja Kristen Abdiel Surabaya, juga sebagai aktivis Marturia Hospital Ministry MHM Yamari Surabaya, yang telah menyaksikan kuasa Tuhan yang dialaminya, kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarnya. Juga kami berdoa untuk Ibu Juliana Pinarto, yang telah bersaksi tentang kuasa Tuhan yang dialaminya, dan kesaksian tersebut meneguhkan kami semua yang sedang mengharapkan pertolongan dan mujizat kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa buat persiapan ibadah online Yamari Nasional ke-23 tanggal 7 November 2020. Kami menyerahkan worship leader, singers, pemain musik dan multimedia. Kiranya Tuhan menolong mereka di dalam mempersiapkan diri mereka untuk ibadah tersebut, sehingga seluruh rangkaian ibadah boleh menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang menyaksikannya. Secara khusus juga kami berdoa untuk Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, yang akan menyampaikan materi kesehatan dengan tema mengenal vaksin COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam seluruh persiapan yang menjadi berkat bagi kami sekalian yang mendengarnya. Bapa Surgawi, kami berdoa bersama dan menyerahkan seluruh pemirsa ibadah online Yamari Nasional dimanapun mereka berada. Mereka yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah hidup, baik kesehatan yang sedang terganggu karena sakit liver, sakit jantung, sakit tekanan darah tinggi dan rendah, sakit tumor, sakit kanker, sakit stroke, dan lain-lain. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dokter dan tabib ilahi, menolong, menguatkan, serta menyembuhkan saudara-saudara kami sekaliannya. Kami juga menyerahkan mereka yang sedang dilanda dengan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga karena hubungan suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, antara anak menantu dan mertua, yang berdampak kepada kurang harmonisnya dalam kehidupan keluarga. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar kepada mereka sekaliannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Yusuf Haryanto, ayah dari Ibu Pendeta Maria Novi, yang mengalami stroke dan masih dirawat di Rumah Sakit Pekalongan. Kiranya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Bapak Yusuf boleh mengalami kesembuhan. Kami juga bersyukur untuk kuasa Tuhan yang dialami Bapak Pendeta Andreas Abdianto, sehingga CI 19,9 turun 90 ke 47,7. Demikian juga bayi Estra yang kini menuju pemulihan usai operasi jantung. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami telah naikkan ke hadapan hadirat-Mu
Dan doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan, silakan menulis pokok doanya dan menulis nama dan nomor WA dikirim ke Sekretariat Yamari dengan nomor 0877 8488 8642. Sekali lagi 0877 8488 8642. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara secara pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih.